Nah, soal nomor 1 dulu saya tanya ya. Nah, kita bahas. Kalian jawab yang tahu jawab aja dengan cepat. Yang ragu-ragu jawab juga aja. Nomor 1A. Ada tak hingga banyaknya vektor yang tegak lurus dengan vektor A 1,2. Betul salah? Halo. Bayangkan kalau vektor harus dibayangkan nih ada vektor 1,2 itu ya, vektor U lah. Maka vektor yang tegak lurus dia ada tak hingga banyaknya, betul salah? Raffi, Devianti, atau siapa aja? Betul, Pak. Betul ya? Kita lihat aja dari gambar, bisa ini tegak lurus, bisa ini gitu kan, bisa sana, tak hingga banyaknya ya. Oke. Lanjut. Bapak, ya? Bapak mau tanya, kalau R kuadrat itu maksudnya apa ya, Pak? Apa? Yang R-nya itu. R mana? Yang ada di soal R kuadrat. Itu. Oh, ini maksudnya itu koordinat persegi panjang. Jadi koordinat XY. Oh ya, oke, Pak. Singkat R. Ininya kakinya biasanya 2 untuk ini ya. Harusnya enggak 2 gitu. Mana? Harusnya R biasa aja. Sebentar dulu. Himpunan bilangan real ya. Himpunan itu kakinya 2. Kalau R3 di ruang gitu. Ini R3. R3 bisa juga ini apa? Mobil gitu ya. Mobil R3. Ini kayak mobil enggak? Dasar nggak bisa ngegambar. Ada tepat satu vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor ini. Betul atau salah? Kembali vektor tuh bayangkan. Ini ada vektor 1,2. Vektor satuan yang tegak lurus dia ada tepat 1. Betul salah? Halo, dijawab. Bayangkan ya vektor yang tegak lurus dia panjangnya 1. Hanya ada 1 atau bisa lebih? Bisa lebih. Bisa lebih. Ada maksimum berapa? Sepanjang garisnya banyak, Pak, berarti. Enggak. Cuma 2. Kenapa cuma 2? Kan vektor satuan. Panjangnya harus 1. Ini dan itu. Panjangnya harus 1. Jadi hanya ada 2 ya. Ini enggak salah ini. Salah. Udah aja kita nggak usah dijawab. Udah terjawab tadi. Soalnya nulis di sini susah. Atau ininya klik dulu. Ini salah ya. Harusnya ada nggak bisa nulis lah, ada 2 ya. Oke. Ini tak hingga banyak vektornya, ini betul tadi ya. Saya tandain aja. Susah sekali. Oke. Jika AB sama dengan O 0, maka A ortogonal dengan B. Ortogonal maksudnya tegak lurus. Betul salah? Betul, Pak. Betul ya. Karena AB ini sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antaranya. Gitu ya. Kosinus 0 kalau dia pi per 2 sudutnya. Betul. Jika U V 0 maka U 0 atau V 0. Betul salah? 2 vektor dikalikan hasil kali titik atau hasil kali dalam, hasilnya 0. Maka U-nya 0 atau V-nya 0. Betul salah? Salah, Pak. Salah. Kalau salah kasih penyangkal. Misalkan apa ya? U-nya misalkan vektor 1,2, V-nya berapa? Min 2,1 aja ya. Maka U kali V sama dengan ini kali ini. Hasilnya skalar, sorry. Kok ada semua? Sama dengan 1 kali min 2 ditambah 2 kali 1.
sama dengan 0. Tapi dua-duanya nggak ada yang 0. Jadi ini salah ya. Kemudian dua vektor yang sama harus memiliki titik pangkal yang sama. Salah ya. Itu. Jadi vektor itu kalau vektor ini, vektor A, ya kita bisa geser. Pangkalnya bisa di mana aja asal panjang dan arahnya sama ya. Mau di sini juga boleh. Nah, gitu ya. Oke. Salah ini. Vektor V sejajar dengan alfa vektor V sejajar dengan alfa V jika dan hanya jika alfanya besar 0. Betul nggak? Salah, Pak. Harusnya Bisa minus juga, Pak. bisa minus karena sejajar ya. Jadi bedakan pengertian sejajar dengan searah ya. Anggita namanya masih salah. Lain kali kalau salah nulis nama di Zoom-nya, di denda nyanyi 3 lagu. Dan nanti waktu di cross check sama saya dengan di SIPS terdeteksinya nggak hadir. Oke, vektor V. Ya, bedakan sejajar dengan searah ya. Kalau sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Jadi alfanya nggak harus besar 0 kalau sejajar. Bisa negatif juga. Kalau searah, ini tulisannya baru betul. Kalau searah, ya ini besar 0 aja gitu ya. Karena vektor 0 itu nggak punya arah. Jika A sejajar dengan B, dan panjang A sama dengan B, maka A sama dengan B. Salah juga ya. Kalau sejajar, bisa berlawanan arah dengan panjang sama. Meskipun panjangnya sama ya. Panjangnya sama, tapi bisa berlawanan arah. Sebentar. Oh ya, kalau sejajar, maka A dan B belum tentu sama. Bisa minusnya. Kalau searah, baru. Jadi bedakan searah dengan sejajar ya. Karena ini sejajar, bisa minus ya. Jika UV sama dengan UW, maka V sama dengan W. Betul salah? Benar, Pak. Hah? Apa? Benar ya. Benar. Benar. Salah. Nih, contohnya. Vektor itu nggak kayak bilangan. Kalau mau bilang salah harus ada penyangkalnya ya. Coba saya ambil aja. U-nya saya ambil vektor berapa ya? 3,4 ya. Kemudian V-nya sama dengan misalkan 1,1 supaya gampang hitungnya ya. Nah, ini kalau kita hitung U dot V sama dengan 3 kali 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 7 ya. Saya bisa bikin U kali W juga 7. Coba W-nya saya pilih berapa ya? 0,7/4. Nah, ini U kali W berapa? 3 kali 0 ditambah 4 kali 7/4. 97. Memenuhi ini, UV dan UW sama aja 7. Tapi V dan W-nya beda. Ya, jadi vektor hati-hati. Vektor nggak bisa kayak bilangan kalau sama terus dicoret gitu, nggak berlaku. Vektor itu harus dibayang-bayangkan. Soalnya bisa dibikin susah sekali, bahkan salah ya. Nomor 2 saya lewat dulu, takut nggak keburu. Saya ke yang biru dulu, nanti mundur kalau ada waktu lagi ya. Diberikan titik-titik berikut di ruang. Tentukan titik mana yang terdekat ke bidang X, O, Z. Nah, kalau ke bidang X, O, Z berarti apa? Sebentar, apa yang ada di kepala saya harus saya tuangkan dulu.
Kalau enggak, nanti cuma kebayang. Kalau saya di sini ada titik A, B, C, bentar, mau lihat. Tentukan X offset. X offset itu mana? X, Y, Z. Nah, jarak ini titik P gitu ya. Jarak P ke bidang X offset itu adalah berapa? Jarak P ke bidang X offset. Bidang X offset itu bidang yang pinggir ini. Termasuk ke sananya ya. Nembus ke sana. Jaraknya apa? Hah? Ini jarak ke sana itu Y, berapa? Pak. Y-nya ya. Y-nya. Y-nya. Jadi ini. Yang ini. Jarak ke bidang X, O, Y. C-nya ya. Ini jarak ke bidang X, O, Y. B itu jarak ke bidang X offset. A itu jarak ke bidang apa? Y offset. Ini jarak ke bidang Y offset. Ya. Paham itu enggak? Lutfi, paham enggak? Paham, Pak. Oke. Dengan demikian ini dengan mudah dijawab. Jarak ke bidang X offset. Tadi jarak bidang ke X offset itu komponen yang kedua, Y-nya. Mana yang paling besar? Yang paling dekat. Paling dekat berarti paling kecil komponen Y-nya. Berarti yang ini ya. Jarak. Kalau jarak dihitung positif. Jaraknya 1. Ini jaraknya 2. Ini jaraknya 3 ke bidang ini. Oke. Jadi jawabnya yang ini ya. Untuk yang A ini jawabnya yang ini. Jaraknya 1. Oke, yang lain sama aja. Nomor 6. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan persamaan X sama dengan 4. Oke, kita lihat ilustrasinya. X sama dengan 4. Oke. X sama 4. X-nya 4. X-nya 4. Jadi saya hitung. 1, 2, 3, 4 X-nya. Tapi bukan titik ini aja. Kalau saya Y sama Z-nya berapa? Kalau X-nya 4, Y sama Z-nya nggak ada syarat. Bebas Y-nya. Kalau Y-nya bebas berarti tarik aja ke sana. Ini masuk ke sana. Z-nya berapa? Bebas. Tarik aja ke sana. Nembus ke dalam bidang. Jadi itu tak lain adalah bidang ini. Saya nggak pinter nih ngegambarnya ya. Bidang itu. Bidang yang sejajar ini. Bidang yang sejajar bidang Y offset digeser ke atau ya bidang Y offset itu dan berjarak, aduh nggak tepat kata-katanya gimana ya, berjarak 3 tuh bisa ke dalam kan bisa keluar. Ini gini aja, dengan nilai X-nya harus 3 gitu ya. Jadi bidang Y offset ini dimajukan 3 ke depan. Bisa digambar nggak ya supaya bagus di GeoGebra? Coba kita coba. Mana GeoGebra klasik? Sebentar kita coba dulu di GeoGebra. Tunggu loading dulu. Jadi kalau pertanyaannya deskripsikan, jawabannya bisa macam-macam ya kata-katanya. Ini dulu, saya mau ngegambar yang 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu GeoGebra ada, tapi langsung bisa nggak coba ya? Coba set sama dengan X tambah Y dulu aja sembarang. Nah, nggak bisa, ini harus
Yang 3 dimensi. Lupa saya mintanya yang 3 dimensi. Ini dia. Oke. Ini kita tutup. Ini yang saya tulis ini ya. Jadi saya mau gambar bidang apa tadi? X sama dengan 3. Nah, ini X sama 3. Ini sumbu X-nya ke sini. Bisa diputar kalau dia algebra. Tuh, bisa diputar. Ya. Kalau X sama dengan 0 itu bidang Y offset ya. X sama dengan 0. Itu bidang Y offset ini. Coba warnanya ganti. Mana ini setting? Bentar. Setting colornya ganti merah. Ini bidang Y offset. Yang merah. Muternya kecepatan. Nah, ini yang saya mau bilang merah ya. Ini sumbu Y, ini sumbu sel, ini sumbu X. Bidang X sama dengan 3, tinggal bidang merah dimajukan ke kanan sejauh 3 gitu ya. Jadi sejajar. Ya, kata-katanya nggak tahu kalian gimana lah. Oke, ini tadi mintanya di sini ya, gambar 3 dimensi, ada ini. Karena ini aktif yang 3 dimensi, di sini keluarnya yang 2. Kalau ini diklik, nanti ada option pilihan untuk yang 3 dimensi. 3 dimensinya udah aktif. Oke, enak sekali ya. Tinggal nulis gini aja, X sama 3, bidang Y offset, X sama 0 gitu. Lanjut. Sketsa bidang X sama dengan 3, Y sama dengan 3, dan ini. Saya hanya akan ngegambar yang ini ya. Nah, kalau mau menggambar bidang, gambarlah 3 titik. Kemudian hubungkan 3 titik yang nggak segaris. Coba saya crop dulu. Crop, tempel sini. Nanti kita gambar juga sama GeoGebra ya. Ini biar tahu prosesnya. Nah, coba. Koordinatnya hitam aja. Set. Nah, pertama-tama kita lihat ini nggak ada setnya, tapi gambarnya harus di ruang karena di R3. Gambar dulu kalau di bidang XY gimana? XY. Ini karena hanya muncul X dan Y. XY sama 3. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Jadi garis ini kan. Terus ke sana. Ya. Kita gambar di ruang sekarang. Gambar dulu di bidang XY. Di bidang XY, saya mau gambar penggal yang merah ini nih. Berarti tadi X-nya 3. 1, 2, 3. Y-nya juga 1, 2, 3. Berarti garis merah itu tak lain adalah garis ini ya. Paham? Paham tidak? Renardi, paham nggak? Masih paham Pak sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Besok lupa ya. Jenis, paham nggak jenis? Paham, Pak. Feren, Natali. Paham, Pak. Feren, Natali belum pernah saya panggil ya? Dari awal. Udah semester. pernah, Pak, sekali. Oh, meni apal sekali. Shirley Novika. Paham, Pak. Oke. Yang hitamnya saya gambar titik-titik ya di sini ya. Bukan titik-titik, garis-garis putus. Dulu saya waktu SMA dibilang ini titik-titik sama guru gambarnya. Dibilang salah, itu garis putus. Setnya berapa? Setnya bebas. Kalau setnya bebas berarti tingginya bebas. Tinggal si garis merah ini tarik aja ke atas sama ke bawah. Setnya bebas. Nembus bidang. Ini juga nembus bidang. Nah, begitu. Jadi gambarnya ya bidangnya. Ya, gitulah. Ya. Taki enggak ya? Ini nembus juga ke sini.
ke sana juga nembus. Namanya bidang tuh selalu tak hingga. Nembus ke sana. Oke, jadi bidangnya ini. Itu ya, semua titik-titik di sini memenuhi X tambah Y sama dengan 3. Setnya bisa bebas. Gitu. Karena nggak muncul bebas setnya. Oke. Nomor 8. Aduh, banyak sekali di bahas saya. Deskripsikan darah di M. Oh ya, kalau mau digambar lagi di GeoGebra dengan mudah aja. Tadi X tambah Y sama 3. Saya tulis di sini. Ini. Kenapa kayak nggak bisa input? Saya lupa coba. Nggak bisa input. Kali. Oke ya, nanti saya perlu mungkin saya panggil lagi, tapi kita biarin dulu. Oke, kita lanjut dulu ini. Udah muncul ya. Sebentar. Kalau gitu kita tunggu. Ini yang 3 dimensi, saya maunya 3 dimensi, jadi minta dari sini. Tadi saya maunya, ya ini titik 3, 3 dimensi. Yang ini tutup aja yang 2 dimensi, kita geser ini di drag. Tadi X ditambah Y sama dengan 3. Pintar dia. Kok gitu sih? X ditambah Y, sama dengan 3. Nah, ini tadi entah salah input atau apa yang atas. Itu bidangnya. Bisa diputar sama kita tuh. Supaya apa? Ini yang merah sumbu X ya, supaya ke sini. Tuh, enakan pakai ini. Warnanya bisa diganti-ganti. Transparansinya jadi tembusnya. Mau berapa persen bisa diganti-ganti. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Deskripsikan darah di R3 berikut dengan menggunakan kata-kata. Y lebih besar, lebih kecil dari 8. Kita gambar dulu Y sama dengan 8. Nanti cari daerah yang Y lebih kecil 8. Ini saya nggak mahir yang Y sama 8, gambar dulu. Daripada jelek, saya gambar ke ini ya. Ini ditutup dulu. Tutup, ini gambar. Y sama dengan 8. Ini sumbu Y-nya yang hijau ya. Y sama dengan 8 tuh di situ. Ini Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nggak kegambar. Nah, ini. Ini saya tekan tombol kontrol, kemudian mouse-nya di-scroll dia, jadi bisa di-zoom in, zoom out. Oke. Nah, Y lebih kecil 8 itu yang mana? Yaitu semua ruang yang ada di kiri bidang biru ini ya. Ini Y sama 8 itu bidang ini. Y sama 8 itu sejajar dengan bidang X offset. X offset itu merah dan biru, bentuk sama merah dan biru. Dia maju sejauh 8 ke sana. Nah, kemudian ini sejajar dengan bidang X offset. Y lebih kecil dari 8, berarti ruang di sebelah kiri bidang Y sama dengan 8 gitu ya. Jadi ruang, seluruh ruang ini yang berada di kiri dari bidang Y sama 8. Kalau gini ya, tapi kalau saya taruh di sini ya, sumbunya diputar, misalnya sumbu Y positifnya ke sana, X positifnya ke sana, nah ini ya di sebelah kanan gitu ya, tergantung kita menggambarnya. Ya pakai yang standar aja. Ini X-nya ke sini positif, ini Y positif ke sana. Aduh, ITB bising ah. COVID tiap berapa jam muncul. Ntar agak ditutup jendelanya. Ini gimana gambarnya? Saya menggambar manual dulu ya, supaya kalian tahu proses menggambarnya. Nomor 8.
Aduh, udah jam segini. Oh, mulainya 7:30 ya, lupa saya. Oke, ini soalnya. Kembali ini hanya muncul Y dan Z. Jadi kita gambar dulu di bidang Y Z. Terserah Z-nya mau yang mana, Y-nya yang mana. Ini tak lain lingkaran jari-jari satu di bidang Y Z. Jadi kalau di ruang di bidang Y Z, lingkaran jari-jari satu. Karena saya nggak pintar, saya gambar yang ininya aja ya, yang lainnya lebih jelek. Di bidang Y Z. Jadi harus jelas. Yang merah tebal, kok jadi hitam. Yang merah tebal ini, yang saya tebal ini, di sini menjadi lingkaran di sini ya. Ya, ke bawahnya lingkaran, ke kiri kanannya juga lingkaran. Ini lingkaran, lihat yang merahnya aja, saya pusing gambarnya. X-nya mana? X-nya nggak muncul, berarti boleh X-nya geser ke, ini koset sih, ini X. Reset. Jadi boleh digeser ke depan sini atau ke dalam sama X-nya. Gitu, sana X-nya. Asal memenuhi ini aja, Y-Z-nya memenuhi persamaan lingkaran. Jadi dia tak lain adalah tabung ya. Tabung ke arah sana. Ini juga ke sana, tabung. Ya, saya nggak bisa gambarnya. Kita gambar pakai GeoGebra. Tutup yang ini. Ini ngeheng aja. Kayak ngeheng. Tuh, ini nggak bisa. Masa harus tutup? Setiap kali tutup keluar. Nah, udah aja. Tinggalin. Terbayang ya, dia tabung ya. Tabung ke sana ya. Tabung dengan pusat sumbu X. Itu. Ke dalam dan keluar sini. Paham nggak, Davina? Gambarnya? Pak. Apa? Paham, Pak. Renardi, paham nggak? Paham, Pak. Renardi itu yang masuk pertama tadi ya. Di Zoom-nya. Delvin, paham nggak? Si Delvin kemana ini? Delvin, bangun. Delvin, Ya Pak, paham nggak? Tidur kamu ya? paham Pak. Enggak Pak. Saya tadi cuci tangan sebentar Pak. Oh, cuci tangan. Hmm. Kamu kayak itu aja, Pontius Pilatus. Cuci tangan gitu, supaya nggak dosa. Sifat. Paham nggak? Paham, Pak. Siapa yang nggak paham, nanya ya. Saya nggak sanggup ngegambarnya yang bagus. Ini mau ini mau bisa. Tadi persamaannya apa? X kuadrat ditambah Z kuadrat gitu ya. Sama dengan 1. Nah, ini tutup dulu. Nah, dia tabung, ini sumbu X. Tuh, tabung. Saya zoom. Ini jari-jarinya cuma 1. Coba jari-jarinya saya gedein ya. Supaya kelihatan lebih jelas. Jari-jarinya dibikin berapa? 3 jadi 9 gitu ya. Nah, gitu. Ini tabung lihat tuh. Jadi ngegambarnya sebenarnya saya hanya satu aja di bidang YZ, lingkaran. Lingkaran di bidang YZ. Kemudian X-nya ditarik sejajar sumbu X. Karena X-nya nggak muncul di sini. X-nya bebas. X-nya boleh ke depan atau ke belakang. Bebas berapapun X-nya. Oke. Nanti ini ditinggalkan ngeheng lagi. Ya udah biarin lah. Nomor 9. Periksa apakah titik ini terletak pada satu garis lurus. Idenya gimana? Coba ini. Periksa apakah ini terletak pada satu garis lurus.
Ada ini ada titik A 2,4,2. Saya nggak tahu ini titik B itu ya 3,7, min 2. Ada titik C 1,3,3. Apakah itu terletak pada garis lurus? Caranya gimana? Idenya. Kalau dia terletak pada satu garis lurus, ini ya, misalkan si A-nya bukan di sini. Kalau terletak pada satu garis lurus, apa yang istimewa? Pakai konsep vektor. Ada yang usul? Silakan yang usul. Vektor AB sama dengan N dikali vektor AC, Pak. Nah, Kalau satu garis. Vektor AB harus kelipatan vektor AC gitu ya. Atau vektor BA kelipatan vektor BC juga bisa. Pokoknya kita bikin vektor melalui dua titik yang berbeda. Yang satu harus kelipatan yang lain. Kita lihat vektor AB. Vektor AB adalah titik B kurangi titik A. B dikurangi A. 3 kurangi 2, 1. 7 kurangi 4, 3. Min 2 kurangi 2, min 4. Bikin lagi vektor AC. Nggak harus AC ya, mau vektor BA, jangan BA. AB, jangan dengan BA dong. BC boleh. CA boleh, pokoknya dua vektor aja. Tapi jangan AB lagi. AC berarti C kurangi A. AC, C kurangi A. Ya boleh. C kurangi A, 1 kurangi 2, min 1, 3 kurangi 4, min 1, 3 kurangi 2, 1. Nah, kita lihat apakah AB kelipatan dari AC. Coba. Tidak ya? Tidak ya, kenapa? Kita lihat ini. Ini, jadi untuk komponen ke-1, dia si komponen ke-1 dari AC, min 1 itu sama dengan min 1 kali ini. Tapi kalau ini dikali min 1, nggak jadi, beda. Ini kali min 1, beda, bukan kelipatannya. Ternyata tidak ya. Jadi tidak garis. Jadi A, B, C tidak segaris, gitu ya. Yang ini kelipatannya min 1 kalinya, yang ini min sepertiganya dari yang ini. K-nya berbeda untuk tiap komponen. Gampang, itu kalau dibayang-bayangkan jadi gampang. Tentukan pusat dan jari-jari persamaan permukaan bola. Ini standar di kuadrat sempurnakan saja ya. Untuk persamaan bola kita bikin kuadrat sempurna. Oke. Supaya kuadrat sempurna, kumpulkan yang ada X. Kita harus tambah dengan itu ya, 9 ya, supaya bisa dikuadratkan. Y kuadrat, mana ada Y-nya, 4Y, ditambah 4 supaya bisa dikuadratkan. Set kuadrat, min 2 set, supaya bisa dikuadratkan, ditambah 1 ya. Kemudian, ini harus disesuaikan. Ada tambahan 9, tambah 4. Berapa 9 tambah 4 itu 13, 14. Berarti ini ruas kanan juga harus ditambah 14. Nah, 14 ke ini. Nah, ini menjadi X min 3 kuadrat. Y min tambah 2 kuadrat. Set kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Saya tulis 5 kuadrat gitu ya, karena jari-jari itu. Jadi ini bola dengan pusat 3,-2,1, jari-jari 5. 5 gampang. Lanjut aja, nggak ditanya lagi.
Ini mah buat kalian, salah. Saya akan terangkan sepotong aja. Salah ini mah. Ini mah PR. Tapi saya terangkan, potong. Oke, nomor 11. Titik tengah dari luas garis yang ujung-ujungnya ini. Jadi kalau ada titik ini, P koordinatnya X1, Y1, Z1 di ruang ya. Tapi kita gambar di bidang aja. Nggak usah bikin koordinat ruangannya. Ini ilustrasi aja. Ya, titik tengahnya ini tengah-tengahnya adalah ini ya. Ini sebut aja R. Ini R. Tengah-tengahnya adalah koordinatnya ini. Ya, kayak garis aja. Kalau garis lurus ini X1, ini X2, tengah-tengahnya X1 tambah X2 dibagi 2 gitu ya. Dilakukan di tiap komponen. Garis berat pada sebuah segitiga adalah, bentar dulu, ada segitiga ABC. Koordinatnya diketahui masing-masing. Garis berat pada sebuah segitiga adalah ruas garis yang ditarik dari salah satu titik sudut, misalnya ini, ke titik tengah, sisi di hadapannya, ini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya, ya jangan terlalu istimewa segitiganya, coba saya bikin mencong dikit, gitu. Nah, garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut ke tengah-tengah ini. Gitu. Tentukan panjang dari ketiga garis berat. Ini garis beratnya salah satunya ini. Nah, ini panjangnya berapa? Panjang berapa? Kita lihat bahwa titik C koordinatnya tahu, AB juga tahu, maka titik ini saya sebut titik D, ini kan tahu. Kalau udah tahu, panjangnya bisa kita hitung ya, jarak antara dua titik. Demikian juga nanti garis berat yang lainnya. Dari sini tengah-tengahnya dihitung dulu, ini hitung panjangnya. Garis berat berpotongan nggak? Nggak tahu. Ini tengah-tengahnya berpotongan di satu titik nggak ya? Harus bisa dibuktikan berpotongan. Oke. Tapi nggak ditanya potong atau enggaknya. Begitu. Jadi kalimat kadang-kadang berupa kalimat-kalimat, tapi sebenarnya nggak terlalu susah asal bisa membayangkan intuitifnya. Nah, ini lumayan soal bagus. Soal bagus. Saya itu idenya Budela sampai saya kemarin waktu nyiapkan lihat-lihat, ini ada soal ini. Bagus. Saya puji Budela. Gambarkan vektor ini. Wah, saya mau pakai GeoGebra ya, karena ini perlu rada akurat. Karena ada estimasi. Kalau skalanya beda, nanti estimasinya salah. Gitu ya. Oke, saya pakai GeoGebra, tapi yang sialan. Ya, gimana ya? Dikali dulu aja. Kayaknya dipakai yang 3 dimensi, ini laptopnya kurang bagus. Jadi panggil lagi. Coba. Kalau yang 2 dimensi dia ringan. Oke. Tunggu sebentar. Oke, 2 dimensi harusnya ringan. Gambarkan vektor ini. Wah, gimana? Saya gambarnya segmen garis aja ya. 3,2. Nah, gambar segmen garis gimana di sini? Ada sini, segmen. 3,2. 3,2. Jadi saya gambar. Ini saya nggak tahu nggak gambar vektor, harusnya bisa mungkin. Tapi saya gambarnya sebagai garis aja ya.
Vektor ada nggak ya? Ray. Oh, vektor, ini ada nih. Bodoh ah. Jadi, ini nggak hang lagi ini. Oh ya, vektor. Cobain. Mana vektor? 2, min 1. 2, X-nya 2, Y-nya min 1 ini. 2 sampai min 1. Ada link ngegambar vektor. Benar. Yang ini mau saya hapus. Tutup aja gitu. Titik B-nya mau saya hapus. Gimana caranya? Del aja gitu dipilih. Oke. Tadi gambar vektor 3,2 ya. Lupa, 3,2. 3,2. Ini ya. Oke. Satu lagi vektor apa? 7,1. Vektor 7,1 dari sini 7,1 tuh di sini ya. Enak sekali ya pakai ini. Nah, oke. Ini vektornya namanya tadi apa? ABC. Yang ini A, yang V. Kita ganti. Ini vektornya vektor A. Diedit A, gitu ya. Oke. Yang 2,-1 B. Mana 2,-1 ini U? Mana U? Ini. Ini vektor B. Ini vektor C. Supaya sesuai soal. Oke. Saya zoom dulu. Saya mau ambil. Nah. Gambarnya saya ambil. Kurang cepat nih laptop. Oke. Nah, saya mau kok nggak bisa digeser? Oke. Itu pertanyaannya apa? Tunjukkan dengan sketsa gambar bahwa terdapat skalar S dan T sehingga si C itu merupakan jumlah dari sekian A tambah sekian B. Nah, idenya gimana? Jadi harus menunjukkan C sama dengan, ini ke atasin dikit ya, supaya bisa kelihatan tulisannya. Supaya ini, ingat, kalau saya punya vektor, ini vektor B, ini vektor A tambah B itu tinggal vektor B, saya pindahkan ke sini. Ini vektor B-nya pindah, sorry. A ya. Vektor B-nya saya pindah ke sini, sejajar ya. Ini sejajar sama panjang, maka A tambah B adalah ini. A tambah B. Nah, kalau ini gimana supaya tambah gini? Maka saya, jadi ini ya, ini vektor jumlahnya. Di sini yang vektor jumlahnya mana? Yang ini. Yang ya titiknya saya kasih merah gitu ya, yang itu. Nah, supaya bisa mirip-mirip ini, maka saya tarik vektor B kayak tadi. Ditarik ini supaya ujungnya ada di ujung vektor tambahannya, vektor C. Jadi vektor ini, vektor B saya pindahkan supaya ujungnya ada di sini. Pindahin pakai warna apa? Biru. Ini sejajar vektor B. Vektor B itu ini 2 kotak. Kalau ujungnya di sini berarti dia harus gini ya. Nah, itu kan vektor B tuh. Nah, supaya berlaku ini seolah saya panjangkan dulu. Ini juga yang B saya panjangkan. Nah, kita lihat ini vektor ini yang saya gambar sekarang. Vektor ini yang hijau sejajar B dia. Yang ini vektor searah A.
Ini searah B, bukan sejajar. Searah B. Ini vektor A. Tak lain, jadi kalau ini saya sebut apa? Vektor yang hijau ini saya sebut vektor P. Yang ini vektor Q. Maka vektor C tak lain sama dengan vektor P ditambah Q. Karena vektor P searah dengan vektor A, berarti kelipatan dari vektor A. Ini skalar S ya. Vektor Q karena searah dengan B, berarti kelipatan dari vektor B. Ya, angka S dan T-nya belum dihitung, nggak tahu. Harus dilihat dari skala nanti. Itu pertanyaan yang C. Tapi paham gitu ya, konstruksinya paham. Jadi prinsipnya saya meniru yang ini. Bahwa kalau jumlah vektor, tinggal A tambah B itu ujungnya B harus ditaruh di hasil tambahnya. Tarik sini. Nah, tapi ini kalau tarik sini kan hanya sampai sini, tarik terus supaya kelipatannya. Ini juga supaya kelipatannya tarik terus. Paham nggak sampai situ dulu, Nira? Paham? Paham, Pak. Nadifa, paham? Paham, Pak. Ferilia, Paham, Pak. Putri, Rengganis? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang yang C. Berdasarkan sketsa pada bagian B, namanya sketsa yang nggak terlalu teliti, estimasi nilai S dan T. Oke, estimasi nilai S dan T. Jadi, yang ini, yang P ini, berapa kali B? Ya, hanya kira-kira aja ya. Hanya kira-kira. Berapa kali B. Jadi, kita harus ngira-ngira ini titiknya berapa nih. Titik ini. Nah, panjang vektor. Bukan berapa kali B. Berapa kali vektor A. Ini ya. Vektor A kita panjangnya tahu kan? Panjang vektor A berapa tuh? Akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Panjang vektor P, ini kira-kira aja koordinatnya. 4, berapa ya? 4, aduh susah. 4,3. Berapa ya? 4 kuadrat ditambah berapa ini tingginya? 2,6 gitu ya. Atau 2,7. Gitu ya. Nah, dari sini kita hitung. Berarti S-nya ini, S itu sama dengan panjang vektor P dibagi panjang vektor A. Gitu ya. Jadi hitung panjangnya aja. P itu berapa kali A? Ya 1, sekian kali A. Demikian juga yang ini. Yang vektor Q. Vektor Q. Hati-hati vektor Q ininya koordinatnya nggak di 0, 0. Jadi kalau di 0, 0 ini saya samakan dengan vektor Q itu berarti panjangnya sama dengan akar. Ini harus tahu titiknya. Ini titik berapa tadi? Vektor C berapa? 7,1. 7,1. Ini tadi kita kira-kira 4, titik koma aja, kebanyakan koma. Gitu ya. Jadi panjang vektor Q adalah 7 min 4 kuadrat. X-nya dikurangi jarak 2 titik. 1 min 2,6. Betul ya? Y-nya dikurangi Y. 1 min 2,6 kuadrat. Sedangkan panjang vektor B, 2 kuadrat sama min 1 kuadrat. Nah, maka T itu sama dengan panjang vektor Q dibagi panjang vektor B. Ini kemana panahnya semua vektor. Paham gitu? Perbandingan panjang garis saja.
Ya, kita harus hitung ini angkanya, malas saya ngitungnya. Kalau dari gambar, tentukan nilai eksak dari S dan T katanya. Nah, kalau nilai eksak dari S dan T, kita pakai hubungan ini. Cari dari persamaan ini S dan T-nya. Jadi, C ini yang jawaban yang D ya. Bukan dari gambar. Kalau dari gambar kan tadi koordinatnya kita kira-kira. Jadi kira-kira koordinatnya. Kalau ini eksak. SA ditambah B. Nih, bukan. TB. Itu. Masukkan vektor C-nya. Vektor C-nya berapa? 7,1 sama dengan S kali vektor A-nya tadi sini 3,2 ditambah T kali vektor B-nya 2,-1. Nah, dari sini kita dapat dua persamaan. 7,1 sama dengan 3S ditambah 2T, komponen keduanya 2S minus T. Ya, ini dikalikan satu-satu, kemudian dijumlahkan vektornya. Nah, kita dapat 3S ditambah 2T sama dengan 7, 2S min T sama dengan 1. Cari S-nya sekian, T-nya sekian. Ya, ini aja, yang bawah kali 2, kemudian dijumlah persamaannya, T-nya tereliminasi, ketemu S-nya. Nah, panjang soal itu. Paham? Saya lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Aduh, udah 1 jam 10 menit. Cilaka, masih banyak? Enggak deh. Nah. Gambarkan vektor AB dan representasi. Crop dulu. Ayo. Kalau nggak paham nanya ya, kalau balik lagi kan gambarnya udah hilang, susah. Gambarkan vektor AB dan representasi ekuivalen. Nah, ini maksudnya gini, gambarkan dulu vektor AB ya. Kira-kira aja ya kalau gampangnya saya gambar eksak. Ini vektor A, ini vektor B 0,6. Cilaka 6 di atas sekali. Udah aja kira-kira 6 di sini. Ini 1. 0,6 di sini. Oke. Nah, gambarkan vektor AB. Ya, ini vektor AB berarti dari A ke B. Ini vektor AB. Ya. Nah, dan representasi ekuivalen yang berawal di titik pusat 0,0 ya. Jadi ini kalau di titik pusat berapa gitu ya. Nah, ini berapa gitu ya. Oke. Caranya ya udah tinggal dihitung aja vektor AB, yaitu titik B dikurangi titik A. Yaitu pakai siku titik B 0 dikurangi 2 6 kurangi 1 sama dengan min 2,5. Jadi yang merah ini sama dengan vektor yang pusatnya di 0, di 0, 0. Ininya min 2, X-nya min 2. Tingginya 5. Nah, merah dan biru sama. Gitu ya. Hanya itu aja kegampangan. Ini lumayan. Oke. Crop lagi. Dulu. Oke. Tentukan semua titik yang jaraknya sama terhadap titik ini. Gimana tah? Bayangkan nih ada titik A, ya koordinatnya biar aja. Dan ada titik B, 0,0, min 1.
Oh, ini mah istimewa sih, gampang. Tentukan semua titik X, Y, Z yang jaraknya sama terhadap titik ini, A dan B. Mana titik yang jaraknya sama? Salah satu titik ya tengah-tengahnya kan? Tengah-tengahnya, ini bisa kita hitung kan? Titik lain mana yang berjarak sama? Ya dibuat apa namanya? Ini. Semua titik di situ. Oke? Paham tidak? Nur Farah? Jadi kita akan menentukan, ya, Nur Farah, paham nggak? Paham, Pak. Nah, kita akan menentukan berapa titik-titik X, Y, Z yang ada di garis itu, betul? Salah, bukan di garis, bahkan di bidang ya. Di bidang. Ini kan di ruang, saya gambarnya kayak di bidang. Kalau di ruang kan lain. Ini titik di sini, ini titik di sini. Ini tengah-tengahnya bidang ya. Bidang yang dibangun sama ini. Oke. Gimana dapetinnya? Ini ada keistimewaan nih. Ininya. Kayaknya lebih gampang digambar di ruang sama saya karena titiknya istimewa ya. Karena titiknya istimewa, saya gambar di ruang aja. Kalau secara umum kayak gini lebih susah. Ini ada keistimewaan. Coba kita lihat gambar. Sorry. Saya mau menggambar ruang. Ini. Kemudian 001 set X, Y. 001 adalah ini. Ya, tinggi setnya 1. Yang B-nya 00-1 berarti ke sini. Ini titik -1. Nah, kumpulan semua titik yang jaraknya sama terhadap A dan B mana? Mana titiknya? Bisa sepanjang sumbu X, bisa sepanjang sumbu Y ya. Berarti bidang XOY ya. Betul nggak? Bidang XOY ini semua. Titiknya jaraknya sama ini. Betul nggak? Kalau ada titik di sini, ini jaraknya sama sini. Ada titik di sini, jaraknya sama. Jadi bidang XOY ya. Kalau ini ada angkanya baru berabe. Kalau cuma gini sih udah ada bidang XOY. Atau bidang Z sama dengan 0. Oke? Seperti ngeheng kalian, biarin aja. Nomor 16. Kalau ujian kayaknya nggak akan keluar gini. Karena jawabannya harus tunggal. Bisa aja jawabannya. Bidang XOY, bidang YOZ, bidang XOZ gitu. Jawabannya. Pilih. Nomor 16. Ini nggak ada ya. Panjang ini. Gampang, panjang. Saya lewat aja. Misalkan vektor V di bidang lagi. Oke. Misalkan V vektor di bidang. Jika sudut antara V dan sumbu X positif pi/3 radian, gambar ya. Kemarin vektor tuh harus diilustrasikan. Mungkin gambarnya nggak usah persis gitu ya. Pi/3 ya 60 derajat. Antara V dan sumbu X positif. Aduh, V-nya jangan gede-gede teing ya. Nanti. Ini V. Kalau titik ditulisnya dalam kurung, kalau vektor dalam itu ya. V itu. Dan panjang V-nya 4. Ini panjang ini 4. Sudutnya
Pi per 3. Tentukan V dalam bentuk komponennya. Jadi kita harus mencari berapa, nggak bisa dipilih. Mulai ngaco dia nih. Tuh, tetap aja biru. Coba di min dulu. Kemudian di plus lagi. Diambil. Tidak bisa ngambil nih saya warna merah. Pakai mouse. Merah gitu ya. Nggak bisa, udah aja ini. Bisa deh tuh sekarang. Ini berapa komponen X-nya dan komponen Y-nya. Gampang ya? Jadi X sama dengan berapa? Panjang V-nya 4 tadi. Berarti X dibagi 4 sama dengan gimana sih? Halo? Gimana? Cos pi per 3, Pak. X per 4 sama dengan cos pi per 3. X-nya ketemu. Y per 4, kok kepala saya macet ya? Sama dengan sin pi per 3. Ini sama dengan cos pi per 3 setengah. Ini setengah akar 3. Jadi X dan Y-nya ketemu. Jadi V-nya sama dengan setelah dihitung X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu ya. Masukkan dari sini. Gitu. Jadi tulis dalam bentuk komponen tuh gini. Berapa nilainya. Oke, satu lagi saya. Oh ya, di atas kalau mau di ke atas nanti bisa. Tentukan vektor satuan yang paralel dengan garis singgung. Nah, soal-soalnya banyak harus ilustrasi. Oke. Saya mau tanya dulu. Nggak jadi deh, nanti aja. Tentukan vektor satuan yang paralel sejajar dengan garis singgung terhadap kurva Y sama 2 sin X pada titik ini. Coba kita lihat dulu persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgungnya. Y sama dengan 2 sin X. Saya mau nyari persamaan garis singgungnya dulu. Karena apa? Pertanyaannya gini. Ini grafiknya sembarang aja ya. Ini. Tentukan vektor satuan yang paralel dengan garis singgung. Jadi ini ada titik singgungnya. Ada garis singgung. Nah, vektor satuannya apa? Yang paralel. Jadi ada 2 nanti vektor satuannya ya. Ke sana vektor satuannya atau ke sini. Tapi panjangnya nulis kurawal juga nggak bisa nih. Nulis kurawal ini panjangnya 1. Ya, ke sini juga panjangnya 1. Tinggal minusnya aja berlawanan arah. Oke, jadi saya bikin persamaan. Caranya gimana? Bikin persamaan garis singgungnya. Pilih aja 2 titik sembarang. Bikin vektor. Setelah dibikin vektor, dibikin vektor satuannya. Dibagi panjangnya. Oke, jadi saya bikin dulu persamaan garis singgungnya. Y aksen sama dengan 2 cos X. Turunan di titik pi per 6. Gitu ya. Saya perlunya pi per 6-nya aja. X 2 cos pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat setengah akar 3 sama dengan akar 3. Jadi persamaan garis singgung Y min Y1, ini Y1-nya, sama dengan kemiringan X min X0. Gitu? Nah, kita ambil 2 titik di garis singgung tersebut untuk bikin vektor. Yaitu titik P, ambil aja titik P-nya sama titik singgungnya ini, pi per 6,1
Dan satu lagi pilih berapa ya? Supaya ini 0 aja. Supaya ini 0, pilih X-nya sama dengan, jangan, udah pi per 6,1. Supaya ini 0, Y-nya 1. Y-nya 1. Gimana sih? Titik satu lagi pilih berapa ya yang istimewa, yang gampang nanti ngitungnya. Titik berapa? Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya gampang nggak ngitungnya? Susah. Udah ambil sembarang aja titik apa? 2 pi per 6 gitu kelipatannya. Bukan. Supaya ini dikurangi jadi 1. Pilihnya berapa ya? X min pi per 6. Supaya jadi 1. Saya pilih X-nya sama dengan 1 ditambah pi per 6. 1 ditambah pi per 6. X-nya. Jadi ini tinggal 1. 1 akar 3. Y-nya berarti sama dengan berapa? Berapa tuh? Akar 3 ditambah 1 itu ya. Otaknya macet. Udah gitu, saya dapat vektor PQ kan? Sama dengan ini dikurangi ini. 1 enak saya milih itu. Ini dikurangi ini, akar 3. Itu kan? Maka vektor satuan yang ditanya, yang searah dulu saya hitung nanti dengan minusnya. Karena paralel itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Apa ini? Vektornya dibagi panjangnya. 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sama dengan 1, akar 3 dibagi 2 ya. Sama dengan setengah, setengah akar 3. Itu vektor yang ke-1. Yang kedua bisa juga minusnya. Min setengah akar 3 yang berlawanan arah. Jadi ada 2 vektor. Paham tidak? Pak mau nanya, Pak. Ya. Kalau paralel itu berarti dia segaris gitu ya, Pak? Ya. Jadi kalau paralel itu vektor bisa 2 vektor ini searah, bisa juga berlawanan arah. Jadi kalau ini ada vektor P, ya ini searah, yang satu searah dengan P, satu lagi berlawanan arah dengan P, itu sejajar. Kalau harus searah, ya bilangnya searah gitu ya, enggak sejajar. Oh, sejajar 2. Ada lagi? Nah, saya mau jelaskan cara yang lebih ini. Sebenarnya kalau udah tahu turunannya akar 3 ya, kita nggak usah bikin persamaan garis singgung. Kalau tahu ya aksennya akar 3, berarti apa? Garis singgungnya tuh kalau ditarik dari titik ini, dia sudutnya apa? Ini alfa. Si garis singgung itu, jangan vektor, nanti vektornya. Ini berarti tangan alfa harus akar 3 ya. Ini akar 3 nih turunannya. Kemiringan garis singgung. Meskipun ada di sini, ini seolah-olah saya geser ke sini nih. Titik ini seolah-olah di sini. Ini kemiringannya harus akar 3. Gitu ya. Kalau akar 3, ya saya ambil aja kalau ini 1, Y-nya harus berapa? Tangen alfa itu adalah, tangen alfa tuh Y dibagi X kan? Jadi kalau ininya 1, ini haruslah akar 3 gitu. Jadi vektornya sebenarnya udah nggak usah dibentuk kayak tadi, milih 2 titik, bikin persamaan garis singgung dulu. Asal tahu kemiringannya akar 3, ya bikin aja ini garis yang kemiringannya akar 3.
Kalau ininya 1, ininya harus akar 3. Karena tangan sudut ini harus ini. Ini dibagi ini akar 3. Nah, dari sini udah dapat vektornya kan? Nggak usah ngitung-ngitung panjang kayak gini. Nggak usah bisikin persamaan garis singgung. Vektor satuannya tinggal, ya tetap harus diskalakan. Kayak ini. Begitu tahu kemiringannya, vektornya ambil aja. Kalau kemiringannya, misalkan kemiringannya, ya aksennya sama dengan 7, ya ambil aja vektor ini 1, y-nya 7. Karena kemiringannya harus 7. Ini 7. Gitu ya. Jadi ini vektornya 1,7. Tinggal dihitung jadi vektor satuan dibagi panjangnya. Tanpa harus membentuk persamaan garis singgung dulu. Oke. Mau lanjut, mau udahan? Nomor 2 belum dibahas. Ini dulu. 2, coba saya selintas saja. Nomor 2 kira-kira yang rada susah yang mana? Nomor 2A pakai apa itu? Oh, gampang. Kosinus theta sama dengan U kali V dibagi panjang U kali panjang V, gitu kan? Kan U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antaranya. Jika U dan V ini, maka proyeksinya ini adalah, coba saya crop dengan cepat aja ya, nggak usah dihitung detailnya. Yang ini tinggal apa? Cos alfa itu sudut antaranya sama dengan UV dibagi panjang U dibagi panjang V. Tinggal dihitung ya. Jika U dan V ini, maka proyeksi ini proyeksi U pada V ini tuh ya. Ini bacanya proyeksi U pada V sama dengan, nah ingat rumusnya ada yang 3, pada V. Lihat ini U diproyeksikan pada V. Berarti yang dominan itu tempat proyeksinya muncul 3 kali. Ini V kali V, saya hafalnya ini. Kali V. Ininya U kali V. Gitu saja. Yang ini nanti skalar ya. Sekian kali V pasti hasilnya. Kalau proyeksi pada V. Vektor satu yang berlawanan arah dengan ini adalah, saya sebut U, ya vektor satuan aja diminuskan. 1, 2, 3, dibikin vektor satuan dulu. Tapi minus, kasih supaya berlawanan arah. Vektor yang punya arah yang sama dengan ini dan mempunyai panjang 6, arahnya sama, panjangnya 6. Bikin vektor satuan dulu dikali 6. Vektornya adalah vektor W itu, vektor satuannya dulu. Min 1 kuadrat. Ini tambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini vektor satuan. Dia vektor ya. Pengen panjangnya 6. Kalikan aja 6. Panjangnya 1 dikalikan 6, nanti panjangnya jadi 6. Ah, males ini sendiri. Sama temuan bola, nggak mau bola sendiri aja. Vektor berikut tegak lurus dengan bidang ini. Kecuali, gimana nih? Nomor 3 gimana nih? Cari vektor normalnya. Terus? Boleh. Banyak caranya. Kembali kalau vektor tuh gambarkan. Bidangnya kita nggak tahu, pokoknya ada bidang gitu ya. Bidang.
Nih, bidang yang merah. Kita mau ngecek vektor berikut tegak lurus dengan bidang ini. Vektor normalnya tahu. Vektor normalnya bisa dihitung ya. Ini. Terus, vektor normalnya adalah kalau dicari 2,3, min 5. Gitu kan? Vektor berikut tegak lurus dengan bidang ini. Ini betul ya. Tegak lurus. Kan normalnya persis. Yang ini minusnya. Tegak lurus juga ya. Betul? Minusnya. Yang ini nggak tahu. Bukan kelipatannya. Jadi cari aja yang kelipatan vektor normal. Ini kelipatan vektor normal enggak? Kelipatan dikali 3. Enggak. Ini enggak ya. 235 juga enggak loh. Enggak kelipatan ini. Dan enggak kelipatan minus. 235 salah. Enam 9 min 10 ini dikali 3. Enggak juga, ini 2 enggak loh. Jawabannya ada 2. Ya. Ada 2. Ini memenuhi, ini juga memenuhi. Yang apa? Kecuali ini nih. Jadi tidak tegak lurus. Paham? Ini kayaknya min 15 ya. Kalau min 15, nah ini juga tegak lurus gitu karena kelipatan vektor normal. Oke, tapi intinya kayak gitu ya. Tadi bentuk vektor normalnya ini. Mana yang kelipatan vektor normal itu ya tegak lurus bidang. Yang enggak kelipatan vektor normal enggak tegak lurus bidang. Oke. Bisa juga cara lain gini, kalau nggak mau ngitung vektor normal, ambil 2 titik di bidang ini. Ambilnya sembarang, X-nya 0, Y-nya 0, setnya berapa? Setnya 11 per min 5. Ambil lagi 1 titik lain, misalkan setnya 0, Y-nya 0, X-nya berapa? Ini 0, 0, X-nya menjadi 11 per 2. Bikin vektor, ini titik P, ini titik Q. Bikin vektor PQ. Bisa dihitungkan ya. Angkanya 3Q kurangi P. Nah, PQ ini kalau dia harus tegak lurus vektor normal. Jadi kalau PQ dikalikan ini harus 0. Kalau dia vektornya tegak lurus bidang. Kali ini nanti harus 0 kalau dia tegak lurus bidang. Kalau hasilnya PQ dikalikan ini enggak 0, berarti ini enggak tegak lurus bidang. Bisa juga gitu ya. Jadi ambil sembarang vektor di bidang, ambil 2 titik, terus bikin vektor, kalikan. Kalau ini benar-benar vektor yang tegak lurus, dia akan tegak lurus PQ juga. Bisa gitu juga. Oke. Kita sudah berapa menit? 1 jam 40 menit. Ya, udah 100 menit. Udahlah, udahan dulu. Dah, ini sisanya kalian coba. Nanti minggu depan kalau ada waktu yang kosongnya boleh ditanyakan soal tutorial yang manapun. Yang PR juga boleh ditanyakan asal yang sudah dikumpulkan. Oke, saya hentikan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk KBF, jatuhnya di hari kelas atau hari Sabtu lagi ya, Pak? Sebentar, ini stop record.